Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Bayangkan, jika Kira bertukar tubuh dengan John IQ 7, apa yang mungkin akan terjadi? Seperti film yang akan Kira bahas kali ini, sebuah film bergenre horor yang berkisah tentang sebuah alat yang dapat membuat seseorang bertukar tubuh dengan orang lain. Adapun film ini berjudul What Inside yang rilis di tahun 2024. Baiklah, langsung saja kita ke alur cerita film What Inside 2024. Dua orang kekasih gagal saat hendak melakukan indahoy di kamar mereka. Alasannya karena si pria yang tidak punya komitmen dan si wanita yang terlihat kurang menarik di mata si pria. Adapun si wanita bernama Shelby dan si pria bernama Cyrus. Lalu, mereka yang hubungannya kurang romantis itu memutuskan untuk menghadiri undangan pelepas bujang sekaligus reunian dari salah seorang teman kuliah mereka. Di jalan, Shelby yang mengkepoi Instagram teman-teman lamanya terlihat iri melihat mereka yang kini sukses di bidang masing-masing. Betapa berbanding terbalik dengan kehidupan dia dan Cyrus. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai Cyrus memasuki kawasan rupiah yang menandakan bahwa sebentar lagi mereka akan segera sampai di rumah si bujang. Di sana mereka disambut hangat oleh beberapa teman yang lain, saling melepas rindu satu sama lain. Shelby bersama para gadis, sedangkan Cyrus segera menemui bujang si pemilik rumah. Si bujang bernama Ruben, nggak pakai onsu. Rumah bergaya klasik tersebut adalah warisan dari ibunya 8 tahun yang lalu. Ibu Ruben adalah penyuka seni abstrak. Ada banyak benda-benda aneh di rumah tersebut. Salah satunya adalah patung berbentuk MV yang berwarna coklat dengan busur panah terbuat dari baja yang menancap di seluruh bagiannya. Setelah basa-basi yang memakan durasi, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Selain mereka bertiga, Kira akan memperkenalkan 4 orang lainnya yang juga ikut di reunian tersebut, yaitu Maya, Nikki, Dennis, dan Brooke. Saat kuliah 10 tahun yang lalu, Ruben yang sebentar lagi akan menikah ternyata punya cinta terpendam kepada Maya. Hingga kini, Ruben masih menyimpan perasaan tersebut. Lalu saat sedang asik bercerita, seorang tamu lainnya tiba-tiba datang. Si telat tersebut membawa koper yang cukup besar. Mereka kembali menyambutnya dengan hangat. Si pria koper bernama Forbes. Forbes dulunya seorang temperamental. Senggol sedikit saja, ia akan sangat marah. Kita kembali ke 60 menit sebelum Forbes tiba. Para gadis sempat menggibahinya. 10 tahun yang lalu, Forbes membawa adiknya yang bernama Patrick ke pesta ulang tahun Dennis. Patrick yang sangat terobsesi dengan Dennis mengatakan kepada semua tamu bahwa Dennis adalah pacarnya. Padahal saat itu Dennis sedang menjalin hubungan dengan Nikki. Ada rumor mengatakan bahwa Patrick yang saat itu masih di bawah umur dicekokin alkohol oleh Dennis, kemudian ditidurinya berkali-kali. Forbes kakaknya kala itu langsung menghajar Dennis yang berakhir ia dikeluarkan dari sekolah, sedangkan Patrick masuk rumah sakit jiwa. Forbes lalu bergabung dengan beberapa ilmuwan menciptakan alat-alat canggih. Kini setelah 10 tahun, Ruben sengaja mengundang mereka agar kedua temannya tersebut berbaikan dan mengakhiri perselisihan. Kembali ke koper yang dibawa Forbes. Kini, Forbes terlihat sangat friendly, berbeda jauh dengan Forbes 10 tahun yang lalu. Ruben dan yang lainnya menanyakan isi koper tersebut. Forbes mengatakan bahwa itu adalah sebuah koper permainan. Forbes meminjam dari teman ilmuwannya khusus untuk ia bawa ke reunian ini. Mereka semakin penasaran, meminta Forbes untuk segera membukanya. Lalu Forbes mendemonstrasikan alat tersebut kepada teman-temannya yang membuat mereka sangat terkejut. Alat ini dapat membuat kita bertukar tubuh.
Kami sering memainkan permainan memburu serigala dengan alat ini. Menebak siapa yang ada di tubuh siapa dengan melihat gerak-geriknya, kata Forbes menjelaskan. Wow, aku penasaran ingin mencobanya lebih lanjut, kata Ruben dan didukung oleh Maya. Aku juga ingin mencoba, kata Maya. Guys, ini akan jadi malam terbaik. Ruben terlihat sangat bersemangat. Berbeda dengan Selby, ia tidak ingin mencobanya. Ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun pacarnya Cyrus menguatkannya. Setelah beberapa kalimat yang meyakinkan, Selby akhirnya mau ikut bermain. Mereka kemudian bersiap. Forbes menjelaskan aturan permainannya. Setiap masing-masing dari mereka akan diambil foto Polaroid kecil. Saat kita bermain, setiap orang boleh menebak siapa yang ada di tubuh siapa. Jika ada yang menebak dirimu dengan benar, fotomu disematkan ke tubuhmu, dan kau dianggap gugur dalam ronde itu. Jika penebaknya yang salah, maka dia yang dianggap gugur. Bagaimana mencegah seseorang berbohong? Maya bertanya. Aku akan tahu setiap orang karena aku yang memprogram mesinnya. Oke, jadi kau seperti master penjaga ya? Ruben ikut bertanya. Ya, semacam itulah. Berarti kau akan selalu menang, kata Nikki. Tidak, master penjaga tidak boleh menebak. Dia juga tidak bisa menang. Forbes menjelaskan lebih lanjut. Ini akan berlangsung berapa lama? Sekarang, giliran Selby yang bertanya. Hanya sampai kembali ke tubuh kita di akhir ronde. Atau sebagai master penjaga, aku bisa mengakhiri ronde kapan saja. Setelah semua penjelasan itu, mereka semua sepakat bermain serigala berburu domba. Ronde pertama dimulai. Selby yang masuk ke tubuh Brooke langsung bisa ditebak karena ia seketika kaget saat setelah berpindah tubuh. Sesuai aturan, ia menyematkan fotonya di tubuh Brooke. Ruben yang masuk ke tubuh Cyrus juga ketahuan setelah dipancing Cyrus yang masuk ke tubuhnya. Seperti yang dilakukan Selby, ia juga menyematkan fotonya di tubuh Cyrus. Maya yang masuk ke tubuh Nikki ikut ketahuan karena menyebut Bung, yang semuanya tahu hanya dia yang menyebutkan kata tersebut. Ia juga menyematkan fotonya di tubuh Nikki. Ronde pertama terlihat sangat mudah. Namun Selby yang ada di tubuh Brooke salah menebak seseorang di tubuh Dennis. Ia menebak itu adalah Cyrus, padahal itu adalah Forbes. Namun anehnya, Forbes yang di tubuh Dennis malah mengiyakan tebakan Selby. Ia mengaku bahwa dia adalah Cyrus. Cyrus yang sebenarnya masuk ke tubuh Ruben jadi terkejut. Bukankah aturannya jika salah menebak, maka si penebaklah yang gugur? Lantas, mengapa Forbes mengaku sebagai dirinya? Apakah Forbes menyembunyikan sesuatu? Atau apa sebenarnya rencana Forbes? Mengingat 10 tahun yang lalu, Forbes sempat bersetegang dengan mereka. Saat berdua, Cyrus yang asli menanyakan langsung kepadanya, mengapa Forbes mengaku menjadi dirinya. Bro, itu keren kan? Semua orang menganggap bahwa kau adalah aku. Ini adalah peluang untukmu. Saatnya kau berpura-pura menjadi diriku, kata Forbes yang seakan menjadi dewa yang baik untuk Cyrus. Untuk diketahui, di antara mereka, Cyrus dianggap pecundang karena kebiasaannya yang suka nonton backup. Di tempat kuliah, selain Selby, tak ada wanita yang menyukai dirinya. Forbes mengaku Cyrus supaya Cyrus yang asli dapat bersenang-senang dengan mengatasnamakan dirinya, dan teman-temannya tidak ada yang tahu. Cyrus hanya diam. Setelah itu, ia yang ada di tubuh Ruben menemui Maya yang ada di tubuh Nikki. Sesuai dugaan, Maya menyangka bahwa Cyrus adalah Forbes. Ia curhat ke Cyrus bahwa Ruben dulunya adalah pacarnya. Maya ingin merasakan kehangatan tubuh Ruben sebelum Ruben benar-benar menikah. Lalu mereka bermesraan. Namun sebuah kaca tajam yang menancap di pantat Cyrus menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian, Brooke yang di tubuh Maya juga tiba-tiba lewat di sana. Cyrus benar-benar pecundang. Maya yang ada di tubuh Nikki meninggalkannya. Lalu Cyrus masuk ke ruang karaoke. Di sana, pacarnya yang ada di tubuh Brooke sedang berdansa dengan Ruben yang ada di tubuhnya. Mereka mengira Cyrus adalah Forbes.
sehingga Selby tanpa ragu mengungkap aib pacarnya tersebut tentang Cyrus yang lebih memilih onani daripada menyentuh dirinya. Ruben juga ikut-ikutan mengolok Cyrus. Cyrus sangat kesal melihat kelakuan pacarnya bermesraan dengan pria lain dan mengatakan aib dirinya. Namun karena ia berperan sebagai Forbes, ia hanya meminta untuk mereka berkumpul, menyudahi ronde pertama, kembali ke tubuh masing-masing. Dan ronde pertama di game tersebut pun berakhir. Selain Forbes, mereka semua tampak menikmati permainan tersebut. Malam semakin larut, namun suasana semakin panas. Para wanita bersorak untuk segera dilaksanakan ronde kedua. Di jeda istirahat tersebut, Dennis menemui Forbes. Dia meminta maaf secara langsung atas perselisihan di antara mereka 10 tahun yang lalu. Ia tidak menyangka bahwa hal tersebut berakibat Forbes dikeluarkan dari sekolah. Forbes mengatakan bahwa itu tidak masalah. Dia sudah lama memaafkan Dennis dan teman-teman yang lain. Ronde kedua akan segera dimulai. Cyrus mengatakan bahwa kepalanya pusing. Ia tidak akan ikut di ronde kedua. Yang sebenarnya ia khawatir dengan yang akan terjadi di permainan ini. Forbes, Ruben dan lainnya meyakinkan Cyrus bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sempat terjadi ketegangan antara Cyrus dan Dennis. Teman-temannya melerai mereka. Selby ikut meyakinkan Cyrus agar lanjut bermain. Sepertinya Selby mulai menikmati permainan ini. Ada apa denganmu? Tadi kamu sendiri yang mengatakan bahwa permainan ini menakutkan. Sekarang malah kamu yang bersemangat, kata Cyrus pada pacarnya tersebut. Cyrus juga mengatakan bahwa di ronde pertama tadi, Forbes mengaku sebagai dirinya. Ia curiga Forbes punya maksud lain di game ini. Ayolah sayang, ini hanya sebuah game. Bukankah kita sudah sepakat dengan ini? Selby merengek kepada Cyrus. Akhirnya Cyrus mengalah. Ia akan ikut bermain. Namun untuk berjaga-jaga, ia ingin agar mereka berdua membuat kode berupa menggaruk alis saat berpindah tubuh nantinya, supaya mereka bisa langsung tahu satu sama lain. Selby mengiyakannya. Ronde kedua dimulai. Kali ini Cyrus masuk ke tubuh Forbes. Ia menggaruk alisnya, mencari tahu Selby masuk ke tubuh siapa. Namun tak satu pun dari teman-teman di depannya melakukan hal yang sama. Selby mengingkari janjinya. Di ronde kedua ini, mereka lebih berhati-hati. Tak satu pun dari mereka yang bisa langsung ditebak. Selby yang masuk ke tubuh Nikki sangat menikmati tubuh tersebut. Ia memposting foto dirinya berlagak menjadi Nikki yang merupakan seorang selebgram. Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen yang memuji kecantikannya. Berbeda jauh dengan Instagramnya yang sepi pengikut. Ada semacam keinginan di dirinya untuk menguasai tubuh Nikki dan tidak kembali lagi ke tubuh aslinya. Lalu ia menjumpai Dennis dan Forbes yang ada di tubuh Ruben dan Cyrus. Jiwa kewanitaannya meronta-ronta ingin diGB. Sementara di tempat lain, Ruben yang ada di tubuh Nikki mendekati Maya yang ada di tubuh Brooke. Ruben yang dari dulu ngebet banget ingin mencicipi tubuh Brooke mengajaknya ke atap rumah. Di tempat lain, Cyrus yang di tubuh Forbes yang dari tadi mencari pacarnya akhirnya menemukan Selby saat mendengar teriakan Nikki. Ia tahu itu adalah Selby karena hanya Selby yang berteriak sekeras itu saat melihat laba-laba. Ia membawa Selby ke sebuah gudang. Selby awalnya tidak mengaku, namun karena Cyrus terus memaksanya, ia pun mengakuinya. Mereka kemudian bermesraan di sana. Selby yang terobsesi dengan tubuh Nikki meminta Cyrus untuk memanggilnya Nikki. Cyrus tidak mau. Dia ingin kembali ke tubuhnya. Cyrus tidak nyaman berlama-lama di tubuh orang lain. Kembali ke Ruben dan Brooke yang berada di atas, yang berada di tubuh Dennis dan Maya. Saat asik bermesraan, karena terlalu bersemangat, pagar pembatas balkon yang diduduki Brooke tiba-tiba patah dan membuat dua insan berdosa tersebut jatuh mendarat di patung impi dengan anak panah yang menancap ke tubuh mereka. Keduanya seketika meregang nyawa. Insiden tersebut membuat yang lainnya syok. Terlebih Dennis yang berada di tubuh Cyrus. Ia tidak mungkin kembali ke tubuhnya yang sudah bersimbah darah. Brooke yang di tubuh Selby pun demikian. Permainan panas tersebut seketika jadi mencekam.
Dennis menanyakan kepada Forbes bagaimana cara agar ia bisa kembali ke tubuhnya dan menghidupkannya kembali. Forbes mengatakan itu tidak mungkin. Jika sudah menjadi mayat, maka tubuh tersebut tidak bisa dimasukin kembali. Artinya, tubuh Dennis dan Maya tidak dapat diselamatkan. Hampir 1,5 jam mereka di sana, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nikki ingin menghubungi polisi, namun Forbes melarangnya karena jika ketahuan, polisi bisa menyita alat berharganya tersebut. Lalu Nikki mempertanyakan bagaimana Forbes bisa membawa alat tersebut ke pesta mereka. Bagaimana mungkin tim Forbes mengizinkan ia membawa alat berharga tersebut seorang diri? Forbes mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Baiklah, apapun rencanamu, aku tak ingin dipenjara karena itu. Jadi, kita harus kembali ke dalam, kembali ke tubuh masing-masing, kata Nikki dengan setengah ketakutan. Cyrus setuju dengan Nikki. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Nikki. Kita harus ke dalam dan kembali ke tubuh kita masing-masing. Sembunyikan alat tersebut dari polisi. Kita semua tahu, Dennis dan Maya jatuh dari atap karena kecelakaan. Jadi di sini, kita tidak ada yang salah. Cyrus menjelaskan. Dennis dan Maya tidak setuju. Tubuh asli mereka telah mati. Anggap saja mereka kini terlahir kembali. Jadi, tidak perlu repot-repot untuk kembali ke tubuh asli mereka. Cyrus membujuk keduanya. Ia meminta agar Dennis tinggal di tubuh Ruben karena Cyrus ingin kembali ke tubuh aslinya. Oh, jadi aku dan Maya yang sial menghabiskan sisa hidup kami di tubuh orang lain, sedangkan kalian kembali ke tubuh masing-masing. Itu tidak adil. Aku tidak setuju. Inilah yang adil. Kita masuk dan menjalani sisa hidup kita di tubuh orang lain secara acak, kata Dennis dengan membentak. Cyrus balas membentak. Hei! Bagimu, tinggal di tubuh Ruben itu lebih menguntungkan daripada tinggal di tubuhmu sendiri. Lihat, apa yang bisa kau lakukan selama 10 tahun ini selain menghabiskan uang dari kedua orang tuamu? Ruben sebentar lagi akan menikah, hidupnya akan bahagia. Kau tinggal saja di tubuhnya. Aku ingin tubuhku kembali. Lalu Dennis yang setengah mabuk tersebut mengatakan kepada semua teman-temannya tentang mereka 10 tahun yang lalu. Dennis mengakui bahwa ia memang bercinta dengan adik Forbes yang bernama Patrick di malam ulang tahunnya, padahal saat itu ia sedang berpacaran dengan Nikki. Cyrus sang pengadu mengatakan perselingkuhannya kepada Nikki dengan maksud supaya Nikki meninggalkan Dennis dan jatuh ke pelukannya. Nikki memang memutuskan Dennis, namun Nikki menolak cinta Cyrus. Akhirnya, sebagai pelarian, Cyrus mendekati Shelby yang sebenarnya Cyrus tak pernah mencintainya. Sungguh suatu kenyataan yang sangat menyakitkan bagi Shelby. Selama ini, ia hanya pelarian. Setelah mengungkap semuanya, supaya keadaan semakin menjadi kacau, Dennis menelpon polisi, mengatakan bahwa ia yang telah membunuh Ruben dan Maya. Saat ketegangan semakin memuncak, tiba-tiba Nikki berteriak, mengatakan bahwa Forbes hendak melarikan diri dengan membawa mesin tersebut. Nikki dan Cyrus mengejarnya. Forbes tertangkap dan segera mereka bawa ke dalam rumah. 20, 30, sir, I was drunk or stoned or having a switch us back. Shelby knows how to work the machine. Backing him off, that's the only thing. Namun di sana, Shelby yang terlanjur kecewa dengan kenyataan mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali. Ia ingin tetap di tubuh Nikki. Kau sendiri yang bilang, ini awal yang baru. Kita terlahir kembali, katanya kepada Cyrus. Aku mengatakannya agar Dennis keluar dari tubuhku, Cyrus menjelaskan. Nikki yang di tubuh Brooke juga tidak setuju dengan Shelby. Shelby, itu adalah tubuhku. Lihat di sana. Kau kembali ke tubuhmu, aku kembali ke tubuhku. Aku ingin tubuhku kembali. Hei, mayat Maya ada di belakang. Kini semuanya berbeda. Meski dipaksa, Shelby tidak ingin keluar dari tubuh Nikki. Lalu ia meninggalkan mereka. Nikki dan Cyrus mengikat Forbes di sebuah tiang. Kemudian Cyrus menemui Shelby yang saat itu berada di ruang kaca bersama Maya. Cyrus meyakinkan Shelby bahwa ia sangat mencintainya, bukan sebagai pelarian. Ia benar-benar tulus mencintainya. Namun Maya yang ingat dengan yang dilakukan Cyrus di ronde pertama, mempertanyakan mengapa ia menemuinya di sana dan mengaku sebagai Forbes.
Selby yang awalnya mulai luluh kembali menolak untuk kembali. Ia menemui Nikki yang sudah membangunkan Forbes. Ia mengancam akan membatalkan proyek penggalangan dana yang sudah dikontrak oleh Nikki jika Nikki berani macam-macam. Polisi yang ditelepon Dennis sebentar lagi akan tiba. Saat berdua, Forbes mengatakan sesuatu kepada Selby. Lalu Selby keluar menemui Cyrus. Ia mengatakan kalau memang Cyrus ingin bersama Nikki, ia bisa mewujudkannya. Mewujudkannya bagaimana? Tanya Cyrus. Persetan dengan yang lain, Selby akan tinggal di tubuh Nikki. Cyrus akan ia masukkan ke tubuh Ruben. Membuat skenario, Ruben membatalkan pernikahan dan lari dengan teman kuliahnya yaitu Nikki. Kita mulai hidup yang baru. Cyrus menyetujui ide tersebut. Mereka kembali ke dalam rumah. Sementara di dalam, Forbes mengatakan kepada Nikki bahwa ada peluang 50-50 Selby akan membajak tubuhnya. Jika Nikki mau ia bantu, Forbes harus kembali ke tubuhnya. Ia harus mendapatkan mesinnya sebelum polisi tiba. Lalu Nikki melepas ikatan Forbes. Ia juga punya rencana untuk mengambil kembali tubuhnya dari Selby. Ia meminta Dennis untuk ikut bekerja sama. Akhirnya mereka kembali berkumpul. Kali ini dengan niatan yang berbeda. Pertengkaran perebutan tubuh terjadi. Siapa masuk ke tubuh siapa? Polisi sudah masuk ke rumah tersebut. Akhirnya, di detik-detik akhir, Forbes memencet mesin tersebut, mengacak siapa yang masuk ke tubuh siapa. Sebuah koda. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil maju dengan kecepatan tinggi memasuki wilayah Rupiah. Pengemudinya adalah Patrick. Terlihat ada bekas lebam di matanya. Patrick masuk ke pernikahan Ruben yang gagal. Ia menemui Forbes yang berada di halaman rumah, mengayunkan tangannya dan mengatakan, "Hei, kembalikan tubuhku." Kini yang ada di dalam tubuh Forbes adalah Dennis. Dennis tidak mengerti mengapa Patrick menghajarnya. Dan lagi-lagi, film ini benar-benar gila. Ternyata Forbes yang bermain bersama mereka adalah Patrick. Patrick mengambil tubuh Forbes di malam tersebut. Forbes yang asli menanyakan, di mana Patrick dan di mana mesinnya saat ini? Dennis tidak tahu siapa yang membawa mesin. Dia juga tidak tahu siapa yang masuk ke tubuh siapa. Malam itu sangat kacau. Semua berlangsung dengan sangat cepat, kata Dennis kepada Forbes. Sementara di penjara, Cyrus ditemui Selby. Ia menanyakan, apakah di depannya benar-benar Selby atau bukan? Selby mengiyakannya, namun ia ke sana bukan untuk membebaskan Cyrus. Ia hanya berkunjung, melihat betapa mirisnya nasib kekasihnya yang pembohong ini. Di tempat lain, ternyata Patrick masuk ke tubuh Nikki, sang idola. Ia mengambil hidupnya. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah, lebih baik bermain Mobile Legends daripada bermain bertukar tubuh. Karena kita tidak tahu isi pikiran teman-teman kita. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Kira. Sampai jumpa lagi.